Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rahayu, NIM 211080009, dan rekan saya. Dan saya sendiri, Hesti Wulansari dengan NIM 211080016. Saya dan rekan saya akan menjelaskan materi etika, moral, dan akhlak dalam Islam. Dengan materi pokok 1. Pengertian etika, moral, dan akhlak. 2. Karakteristik akhlak. 3. Implementasi akhlak dalam dunia akademik dan etos kerja. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan, dan merupakan cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral. Jadi, etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Sedangkan menurut para ahli, menurut K. Bertens, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Menurut W.J.S. Purwadarminto, etika merupakan studi tentang prinsip-prinsip moralitas atau moral. Menurut Profesor Dr. Frans Magnus Suseno, etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. B. Pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yakni mores, kata jamak dari mos, yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai susila. Jadi, moral adalah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan menurut para ahli, menurut J.S. Purdarminta, moral adalah suatu bentuk ajaran yang diturunkan secara terus-menerus sehingga perbuatan tersebut mencerminkan arti kebaikan dan keburukan dan berperilaku. B. Menurut Dewey, moral adalah tindakan seseorang yang berhubungan dengan sikap baik dan buruk. C. Menurut Magnus dan Suseno, moral adalah tindakan yang mengacu pada kebaikan dan keburukan sebagai ajaran yang memiliki ikatan agama, kebudayaan, dan lain sebagainya. C. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Menurut beberapa ahli, 1. Ibnu Maskawayh mengatakan bahwa akhlak adalah suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Keadaan ini terbagi menjadi dua. Ada yang berasal dari tabiat aslinya, ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang. 2. Ibrahim Anis mengungkapkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahir macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. 3. Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Untuk materi selanjutnya, dipersilakan kepada rekan saya, Hesti Wulansari. Terima kasih. Baik, berikutnya karakteristik akhlak. Karakteristik akhlak yang pertama ialah dilakukan berulang-ulang.
Jika dilakukan sekali saja atau jarang-jarang, tidak dapat dikatakan akhlak. Misalnya, jika tiba-tiba seseorang memberi uang kepada orang lain karena alasan tertentu, orang itu belum dapat dikatakan berakhlak dermawan. Yang kedua, timbul dengan sendirinya tanpa dipikir-pikir atau ditimbang berulang-ulang karena perbuatan itu telah menjadi kebiasaan baginya. Jika suatu perbuatan dilakukan setelah dipikir-pikir dan ditimbang-timbang, apalagi terpaksa, perbuatan itu bukanlah pencerminan akhlak. Berikutnya, perbedaan akhlak moral dan etika. Perbedaan akhlak moral dan etika dapat dilihat dari sumber yang menentukan yang baik dan yang buruk. Yang baik menurut akhlak adalah sesuatu yang berguna, yang sesuai dengan nilai dan norma-norma agama. Sedangkan yang menentukan perbuatan baik dan buruk dalam moral dan etika adalah adat istiadat dan pikiran manusia dalam masyarakat pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu, dipandang dari sumbernya, akhlak Islami bersifat tetap dan berlaku selama-lamanya. Sedangkan moral dan etika bersifat relatif, tergantung keadaan masyarakat di suatu tempat tersebut. Berikutnya, implementasi akhlak dalam dunia akademik dan etos kerja. Implementasi akhlak dalam dunia akademik dan etos kerja yang pertama ialah berlaku jujur, dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Yang kedua, bersikap disiplin, yaitu sikap patuh dalam diri seseorang untuk mengikuti aturan yang telah dibuat. Yang ketiga, bertanggung jawab, yaitu kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Yang keempat, bersikap profesional dalam melakukan pekerjaan yang telah disepakati. Yang kelima, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.